Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Kita masih bersukacita karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Kita bersama-sama bersyukur pagi hari ini karena kebaikannya, karena anugerahnya. Kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Haleluya. Sedang untuk tundukkan kepala di hadapan Tuhan, seraya mengucap syukur pagi hari ini. Waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik buat kami, ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu mengurapi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Roh-Mu penuhiku Tuhan. Roh-Mu urapiku Tuhan. Haleluya.
menyerahkan hidup kita bersama-sama. Katakan, ku persembahkan diri. Angkat tanganmu saudara. Tanda kita semua benar menyerahkan hidup kita. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini Tuhan, ini kami sebagai persembahan yang lebih sempurna lagi. Kami mengatakan, ku persembahkan diri hidup kami Tuhan kepadamu. Kami dengan ucapan pujian kami Tuhan, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Amin. Ku persembahkan diri kepadamu, kemuliaan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidup, ku berikan hidupku kepadamu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami persembahkan hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Hanya hidup kami yang berkenan buat-Mu. Berikan ucapan syukur sama Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Ini pujian dari hati kami. Oh benar kami menyatakan hanya hidup kami Tuhan. Hanya hidup kami korban syukur buat Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan yang kami punya Tuhan. Apapun di dunia ini. Tetapi ini hidup kami. Ini hati kami. Biarlah iman kami. Kami hanya mau taruh hanya buat Tuhan saja. Kami bersyukur. Berikan syukur buat Tuhan. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tuhan hadir
benar Tuhan. Kembali kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang kami rasakan. Kami tahu Tuhan, kami bukan karena kekuatan kami, tapi karena pertolongan dan penyertaan Tuhan saja. Sehingga kami ada Tuhan pada hari ini. Pagi yang luar biasa Tuhan. Kami bersama-sama saudara seiman kami Tuhan. Bersama keluarga kami Tuhan. Kami mau membawa di dalam sukacita kami Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, kami datang tidak sama seperti kami pulang nanti, tapi kami percaya kami pulang membawa sukacita, berkat yang berkelimpahan daripada Allah saja. Kami bersyukur Tuhan, kembalikan hormat dan pujian hanya untuk nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersukacita bersama-sama katakan amin. Coba kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri saudara. Kita mau satukan hati kami, haleluya. Di dalam Tuhan saja. Sambil bertepuk tangan dong. Semua membawa sukacita, amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah oh Yesus. Siapa? Haleluya. bersyukur. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan firman. Urapi kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, dan Engkau tidak pernah terlelap menjaga kami Tuhan. Kami percaya, kami
pengakuan iman kami dimanapun ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kami, menyertai hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah terlupakan menjaga hidup kami. Karena Engkau Allah yang dahsyat yang kami percayai. Dan hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa memuji menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami dengar berita firman Tuhan. Pengurapan Roh-Mu ada di antara kehidupan kami hari ini. Biar kami akan menangkap, mengerti, memahami, dan siap untuk melakukan firman-Mu dengan mengasihi Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami hanya ingin meneladani Engkau, Yesus Tuhan Juru Selamat, teladan agung hidup kami satu-satunya. Engkau yang memiliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama. Biar kami belajar mengalami firman-Mu, sehingga kami berbelas kasihan kepada setiap orang. Dan waktu kami berbelas kasihan, maka setiap orang yang terhilang kembali datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah hidup kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang selalu percaya kepada Tuhan, mari kita katakan bersama, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing atau tempat-tempat yang lainnya yang mengikuti ibadah secara online. Haleluya, shalom. Tetap semangat, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan hari ini, dan yang berhalangan hadir di rumah Tuhan mengikuti ibadah secara online hari ini. Puji Tuhan. Kita bersyukur tema gereja kita bulan Juli ini adalah Yesus Kristus teladan agung kita. Dan hari ini kita akan belajar mengenai satu kebenaran firman Tuhan, hati yang berbelas kasihan kepada sesama. Waktu saya membaca bagian Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, saya mendapati kebenaran dari firman Tuhan yang luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus teladan agung kita, hatinya berbelas kasihan kepada sesama. Kalau kita melihat teks Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21, maka kita mendapati satu kebenaran firman Tuhan bahwasanya Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, luar biasa.
Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah punya kesempatan untuk menyediakan makanan untuk 5.000 orang? Seketika itu juga dalam hari itu, dan tanpa ada agenda rencana yang disiapkan. Saya melihat bahwa tidak ada, ya, tidak ada sebuah pesta yang tanpa rencana, betul? Tapi ini pesta yang luar biasa, yang spontan, ya, yang seketika dan diadakan oleh Yesus Kristus, ya. Bahkan modalnya dari 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang tahu ada sebuah pesta atau hadir di sebuah pesta? Kemarin saya dan keluarga dan beberapa jemaat, ya, pengurus gereja dengan keluarganya juga hadir di sebuah pesta, karena ada bagian dari anggota gereja kita yang telah menjalani ibadah pemberkatan Ika Kudus, lalu pestanya kemarin, dan 2 minggu lagi juga akan pesta. Wah, luar biasa ini, ya, pesta terus, ya. Haleluya. Rupa-rupanya kecenderungan kita suka pesta, ya. Haleluya. Nah, tidak ada sebuah pesta, ya, dan Bapak Ibu kalau pernah menghadiri pesta dan tanya kepada tuan atau nyonya yang punya pesta, yang punya hajatan, ya, Bapak Ibu, ini yang hadir sepertinya 1.000 orang, berapa modal makanannya? Ya, pasti jawabannya, oh, kami menyediakan kalau undangannya itu 1.000, paling tidak piringnya itu 2.000, betul tidak? Ya, minimal itu loh, minimal, ya, minimal. Nah, jadi tetapi yang luar biasa, Alkitab mencatat, kalau kita bisa lihat di Matius 14 ayat 13 dengan 21 itu, wah, dari 2 ekor ikan dan 5 ketur roti bisa untuk makan 5.000 orang. Bahkan Alkitab mencatat masih sisa 12 bakul, ya, bukan 12 biji, 12 bakul. Wah, luar biasa, ya, luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang dinyatakan dalam ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi kita melihat di sini bahwa teladan agung kita, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat, punya hati yang berbelas kasihan kepada sesama. Apa sih yang dimaksud dengan belas kasihan? Dalam bahasa Inggris menggunakan kata compassion. Kita akan menyepakati definisi ini, pengertian ini, supaya kita memiliki belas kasihan yang sama seperti Yesus. Seseorang yang memiliki belas kasihan adalah menempatkan diri dalam posisi orang lain yang sedang menderita, untuk merasakan penderitaannya layaknya penderitaannya sendiri, dan berupaya mengurangi penderitaan orang tersebut. Jadi kalau seorang itu punya compassion, berarti dia menempatkan dirinya, ya, pada posisi orang lain yang sedang menderita, dan berupaya bagaimana dia mengurangi atau meringankan penderitaan itu. Karena kalau kita sebagai manusia mustahil, ya, berusaha untuk menghapuskan, meniadakan penderitaan yang ada pada orang lain. Bahkan kita sendiri menderita, tidak mungkin penderitaan itu kita hapuskan dalam diri kita, betul? Tidak ada, oh, saya nggak mau lah, yang enak-enak sajalah, kalau menderita nggak bisa begitu, ya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, tetap penderitaan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan mengajukan pertanyaan, bagaimana hati Yesus Kristus berbelas kasihan kepada sesamanya. Waktu kita membaca dengan baik-baik dari ayat 13 sampai dengan ayat 21, maka kita mendapati kebenaran yang luar biasa. Dan 3 kebenaran yang menggambarkan bagaimana hati Yesus itu berbelas kasihan kepada sesamanya. Yang pertama, saat melihat orang banyak besar jumlahnya. Mari kita kembali kepada ayat 14. Di sana katakan ketika Yesus mendarat,
ia melihat orang banyak besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Loh, kok ceritanya kok baru saja dia mendarat? Kenapa? Kita bisa lihat di ayat yang sebelumnya, ya, khususnya kalau kita lihat di pasal 13, Yesus itu sedang mengajar. Nah, mengajarnya itu dia duduk di atas perahu. Lalu banyak orang berbondong-bondong. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, ya, bahwa kalau Yesus ada di sebuah tempat, selalu banyak orang tertarik untuk mendengar pengajarannya. Karena dia adalah guru yang bijaksana, guru yang sangat berhikmat. Dan pengajarannya itu sangat mudah dipahami, menggunakan perumpamaan, gambaran-gambaran yang orang banyak itu bisa mengerti. Karena simbol-simbol, tanda-tanda, gambar-gambarnya itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Waktu dia melihat bahwa banyak orang yang mendengarnya adalah para petani, maka dia memberikan perumpamaan mengenai penabur, ya. Dan orang Israel, orang Yahudi itu sangat dekat dengan istilah-istilah pertanian. Tidak ada orang pada waktu itu yang nggak mengerti apa maksudnya penabur dan sebagainya. Tidak hanya itu saja, kalau Yesus ada di sebuah tempat pasti dikejar-kejar. Karena apa? Ada banyak orang punya kebutuhan secara khusus. Kebutuhan itu kebanyakan waktu itu survei menyatakan prioritas yang pertama, banyak orang yang sakit. Dan waktu berjumpa dengan Yesus, Yesus menyembuhkan mereka. Jadi sebagian orang menyatakan bahwa Yesus itu guru, rabi yang diurapi. Tetapi sebagian mengatakan Yesus itu pembuat mujizat, penyembuh, tabib yang ajaib begitu. Ya. Sehingga kita bisa melihat di sini, ya, orang-orang mengejar dan Yesus akhirnya mau pergi ke suatu tempat, dia menyeberang ke danau. Rupanya orang tadi ngikutin lewat daratan, luar biasa, ya. Dan sampai di Nazaret, banyak orang Nazaret kurang menerima Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat kulitnya, melihat satu sosialnya. Yesus berasal dari kampung Nazaret, anak tukang kayu, Yusuf. Bukan Yusuf Eko Widiarto, Yusuf tunangannya Maria, ya, yang ada di Alkitab. Yusuf Eko Widiarto belum lahir sama sekali, masih jauh, ya. Nah, kita bisa melihat di sana, ya, akhirnya Yesus melanjutkan perjalanannya, ya, dan kita bisa melihat orang banyak itu tetap ngikutin Yesus sampai petang malam. Jadi pada waktu Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya itu, dan secara khusus dia melihat bahwa orang banyak itu mengalami sakit, dan Alkitab menyatakan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi Yesus waktu melihat orang banyak, yang dia lihat itu bukan yang enak-enak. Yang dia lihat itu adalah kebutuhan orang banyak. Kenapa sih mereka mengikuti saya? Dia sudah tahu. Dan rupa-rupanya di antara mereka banyak sekali yang sakit. Ya, tidak cukup tadi di Nazaret, sampai ke tempat berikutnya pun mereka masih mengikutinya. Di atas bukit itu mereka mengikutinya. Sampai petang malam mereka mengikutinya. Rupanya mereka butuh disembuhkan. Inilah yang dilihat oleh Yesus. Hatinya tidak bisa diam. Hatinya yang berbelas kasihan melihat hal itu dan menyembuhkan mereka. Di dalam Injil Lukas 4 ayat 40, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Jadi saya bisa menegaskan bahwa dimanapun Yesus berada selalu diikuti oleh banyak orang, dan orang banyak itu yang sakit, selalu Yesus tidak pernah punya sikap emang gue pikirin lu mau sakit mau mati, tidak. Hatinya berbelas kasihan dan menyembuhkan mereka tanpa birokrasi yang muluk-muluk. Ya, Yesus menyembuhkan mereka tanpa bertanya-tanya sakitnya apa, sudah berapa lama. Hello,
Kalau Bapak Ibu datang ke dokter, pasti Bapak Ibu dapat pertanyaan. Pak Afin sudah sakit berapa lama? Sakitnya apa? Sudah tahu batuk? Ditanyain lagi ya. Pak Suryadi sejak kapan sakit perut? Begitu ya. Gara-gara makan apa Bapak sakit perut? Gitu ya. Waduh, saya kalau datang ke dokter itu kadang-kadang saya suka diam nggak jawab ya. Bapak sakit apa? Saya diam aja. Dokter itu bingung kan? Biarin aja gitu ya. Lo tanya lagi, Bapak sakit apa? Saya bilang, saya kurang tahu dok. Oleh karena itu saya datang ke dokter. Mohon diperiksa, saya bilang gitu. Nah, tapi kalau dokter yang pintar begini, ya Bapak yang dirasa apa? Begitu ya. Itu sama dengan pertanyaan sakitnya apa Pak, yang dirasa apa itu sama. Ya tapi Yesus tidak demikian. Mengapa saya bisa menyebutkan demikian? Dalam satu peristiwa yang lain, ketika dia ada di dalam sebuah rumah berdesak-desakan, ada seorang wanita yang sudah sakit pendarahan 12 tahun lamanya, dan dia mengatakan, asalku jamah ujung jubahnya aku akan sembuh. Padahal waktu itu wanita itu sangat tidak etis, nggak sopan. Kalau bahasa kita keseharian, wanita itu kurang ajar. Karena dalam tradisi timur, orang Yahudi ya sama seperti kita lah, menjamah bagian tubuh. Ya, kalau bicara mengenai baju itu bukan bagian tubuh, ya dari belakang lagi, bukan muhrimnya lagi. Gitu kira-kira ya. Gitu ya. Nyentuh gitu, Noel gitu ya, Noel gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia berbalik badan, wanita ini gemetaran, betul? Ya, dia pikirnya Yesus akan marahin dia, betul? Tapi tidak, ya. Mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, katanya. Ya, wah, luar biasa. Ya. Jadi Yesus dia melihat banyak orang. Mari kita akan belajar memiliki hati yang berbelas kasih kepada semua orang. Pada waktu kita melihat banyak orang, mari kita melihat kebutuhan mereka. Kebutuhan yang utama adalah kebutuhan diselamatkan. Yang sepakat katakan amin. Haleluya, ya. Orang sakit memang butuh disembuhkan, menjadi sehat. Tetapi di balik itu sebetulnya kebutuhan utamanya diselamatkan. Yang kedua, apa yang menjadi gambaran bahwa Yesus itu berbelas kasihan dengan hatinya, tidak hanya melihat banyak orang itu Yesus. Yang kedua, mengatakan satu kata, mereka tidak perlu pergi. Di dalam ayat 16, Matius 14 bisa dikatakan dengan jelas, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Sekali lagi, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saya bisa mengungkapkan dan memberikan gambaran situasi pada waktu itu. Dari pagi, orang-orang Yahudi yang banyak itu, dengan istri, dengan suami, dengan keponakan, dengan anak, dengan termasuk cucunya juga diajak. Dan hingga petang malam itu ada di bukit itu. Dan situasinya bagaimana kira-kira? Situasi keseharian, kalau pergi-pergi bawa anak kecil, kalau sudah lama bagaimana ceritanya? Kalau udah lapar, bayi tidak bisa ngomong kan? Pasti nangis, oe-oe. Kalau sedikit besar lagi, dia sudah mulai bilang, mah lapar. Ya, kalau anak kecil itu polos, jujur. Ya, kalau Pak Amin pasti lapar akan tahan, betul nggak? Paling-paling bilang, Bro Stefanus, kita berhenti yuk, ada warung makan di situ. Begitu. Mas tahu maksudnya warung makan? Karena lapar, begitu ya. Bukan berarti mau tidur di warung makan, karena lapar. Kalau anak kecil pun nangis-nangisan. Ada banyak anak yang lapar. Dan Yesus lihat itu, dengar teriakan itu. Sehingga Yesus ngomong dengan murid-muridnya, sediakan makan untuk mereka. Kalau kita lihat di Markus, Lukas, dan Yohanes, murid-muridnya bilang, aduh Tuhan,
Nggak cukup suruh mereka pulang saja. Nggak ada warung makan kalau kita beli makanan untuk mereka ribuan ini orang. Masuk akal bukan? Masuk akal. Murid-muridnya itu walaupun orang sederhana tapi pintar-pintar juga, ya. Dan bukan hanya pintar, nyebelin gurunya. Disuruh malah alasan. Nah gitu ya. Tapi ada seorang anak bawa 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Dan kita bisa melihat Yesus mengatakan, jangan suruh mereka pergi. Wah, ya. Orang banyak itu tidak mempunyai makanan. Ini menjadi masalah, ini menjadi kebutuhan utamanya. Sehingga kalau kita bisa lihat nanti dalam ayat 19, Yesus membagikan makanan kepada mereka. Jadi Yesus melarang murid-muridnya untuk menyuruh orang banyak itu pulang, pergi. Justru harus memberi mereka makan. Ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Disinilah kita bisa menyambungkan, menghubungkan Yesus yang pernah bicara bahwa akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Nah, kenyataannya situasi pada waktu itu orang banyak lapar. Dan kita baru baru paham, oh rupanya Yesus pernah ngomong akulah roti hidup. Kalau sudah datang kepadanya nggak lapar lagi. Itu bukan pengertian rohani saja, itu pengertian jasmani betul-betul. Bahwa Yesus itu memenuhi kebutuhan diselamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, kebutuhan rohani dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus juga memenuhi kebutuhan jasmani. Yesus memenuhi kebutuhan setiap hari kita. Itu yang luar biasa. Hati Tuhan berbelas kasihan, tergerak, tidak hanya melihat kebutuhan dari Pak Masdar. Pak Masdar itu kebutuhannya di gereja. Tidak hanya itu, kebutuhannya Pak Masdar ada di rumah apa, kebutuhan berhubungan dengan keuangannya Pak Masdar apa. Dan Tuhan memenuhi itu, ya. Jadi Tuhan Yesus itu bekerja tidak hanya dalam segmen rohani, tapi juga dalam segmen jasmani. Mari kita akan luruskan pemahaman bahwa Tuhan kita bukan Tuhan hanya secara rohani, tapi juga Dia adalah Tuhan secara jasmani. Amin. Tuhan yang memandang kita secara holistik, terpadu, lengkap, ya. Nah, yang ketiga, mari kita akan lihat apa buktinya bahwa hati Yesus itu berbelas kasihan kepada sama. Tidak hanya Yesus melihat banyak orang yang datang kepadanya, lalu Yesus tidak boleh murid-muridnya menyuruh pergi orang banyak itu, tapi Yesus juga mengucapkan berkat bagi mereka. Di dalam ayat 19 pasal 14 Matius, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Wah, luar biasa. Luar biasa. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus waktu itu adalah manusia, betul? Ya. Dia manusia bisa capek, betul? Bisa lelah, betul? Bisa ngambek marah, betul? Dan betul memang Yesus bisa lelah, bisa capek, bisa ngantuk. Dan kita bisa lihat bahwa waktu Yesus tidur di buritan perahu, ya, murid-muridnya ada di perahu itu, angin ribut datang, Yesus masih tidur, betul? Nah itu gambarannya. Kita bisa melihat di sana seharian diikuti, diintilin bahasa Jermannya. Orang jejer kauman, orang sampingnya jalan kauman, bilang diintilin. Itu nggak mudah loh, Bapak Ibu, ya. Nggak mudah, ya. Jadi ada sebuah conference dari artis yang terkenal di Korea. Lalu
seorang wartawan itu nyeleneh pertanyaan. Nyeleneh itu apa ya? Agak unik lah begitu ya. Bro, kalau diikutin orang banyak terus menerus seharian, gimana sikapmu? Dia bilang capek, lelah. Makanya kadang-kadang saya kalau pergi suka diam-diam, tidak mau ada yang tahu bahwa saya seorang aktor, dibilang gitu. Ya, jadi itu alamiah, itu manusiawi, ya, normal itu, Bapak Ibu, normal. Tetapi kita bisa lihat luar biasa, karena hatinya yang berbelas kasihan. Yesus bukan hanya sebel dengan orang-orang banyak itu, tetap mengasihi mereka. Yesus tidak menyuruh mereka pergi, tidak merasa privasinya itu diganggu, tidak. Tapi yang luar biasa, waktu melihat orang banyak itu lapar, Yesus berupaya menyediakan makanan yang cukup, bahkan berlimpah untuk mereka, dengan dia mengucapkan berkat kepada Bapaknya. Apa sih gambaran mengucapkan berkat sini? Dia menerima semua orang itu apa adanya yang datang kepadanya. Bukankah firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, luar biasa ya. Inilah yang menjadi perbedaan antara Yesus dan kita. Acap kali ya kita berusaha untuk menjaga privasi diri kita. Acap kali kita menjaga kesenangan keluarga kita. Acap kali kita membatasi waktu-waktu kita bersama dengan banyak orang. Betul tidak? Betul tidak bahwasanya? Oh, saya ada agenda sendiri, maaf ya. Oh, keluarga saya ada agenda sendiri, maaf ya. Betul tidak? Tapi Yesus tidak demikian. Ini hati yang berbelas kasihan luar biasa. Orang banyak itu mengikuti Yesus sepanjang hari. Ia memberi mereka makan sampai kenyang. Kita lihat di ayat yang ke-20 ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuhnya. Kalau saya menyediakan makanan, maaf, untuk 100 orang, saya nggak bisa jamin 100 orang itu bilang, makanan yang disediakan oleh Pak Eko bikin saya kenyang. Enggak, saya nggak bisa jamin. Ya, paling-paling 20 orang bilang saya kenyang. Yang 80 orang bilang saya masih lapar. Kurang rendang katanya. Tapi Alkitab menyatakan sampai kenyang. Bahasa aslinya seperti gambarannya kalau orang kenyang itu bagaimana bunyinya. Ya, gitu ya. Apa itu namanya? Iya, ya. Sampai ada kode khususnya ya. Nah ini kan sampai kenyang, luar biasa ya, luar biasa. Ya, mari kita belajar. Kalau Tuhan memberikan kesempatan ada orang datang kepada kita, mari kita berupaya untuk menyampaikan berkat Allah kepadanya. Amin. Sebisanya semampu kita. Biarlah komitmen hati kita, ya Tuhan tolong saya. Waktu ada orang datang kepada saya, dan bagaimana Pak, saya ada masalah ini. Dengarkan curahan hatinya. Kalau dia minta doa, doakan dia. Ya, kalau dia minta tolong sesuatu, tolong semampunya. Di mana saudara mampu untuk menolongnya. Amin. Haleluya. Ya, itu ya. Sisanya biar Tuhan yang akan mengambil bagian, kan begitu. Ya. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Bunda Teresa. Semua orang pasti kenal ini ya. Seorang biarawati dari India, ya, kota Calcutta. Nah, kalau bicara mengenai seorang suster dalam kepercayaan agama sepupu kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga, ya, itu pekerjaannya itu sangat segmentasi, maksudnya terbatas. Seorang suster itu di biarawati, ya, atau di kapel begitu ya, tempat ibadah yang kecil gitu ya. Biasanya mereka sehari-hari untuk mempersiapkan ibadah, untuk mencukupi fasilitas atau kebutuhan dari orang-orang yang memimpin ibadah, bisa begitu ya. Hanya itu saja.
Tetapi yang luar biasa oleh karena hatinya yang berbelas kasihan kepada para gepeng, gelandangan pengemis yang ada di pinggiran kota Kalkuta. Dia keluar setiap hari dari biara, ya, dari kapel. Lalu dia mulai menolong, ya, para gelandangan pengemis itu. Ya, ada di antara mereka yang lapar, dia sediakan makanan, bahkan dia suapin langsung anak-anak yang kelaparan itu dengan makanan. Pada waktu itu India sangat terpuruk. Kita tahu bahwa India adalah negara yang sampai hari ini punya ranking jumlah penduduk nomor 2 setelah China. Indonesia kalau tidak salah nomor 4 ya, penduduk terbesar, ya. Jadi kalau juara 4 Indonesia jumlah penduduknya, bisa lihat ya. Nah, begitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat dari ungkapan Ibu Teresa mengungkapkan sesuatu kalimat ucapan yang luar biasa. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih, tapi bagaimanapun berbaik hatilah, dan seterusnya. Artinya apa? Lakukan oleh karena hati kita punya belas kasihan sama seperti Tuhan kita. Ya, orang lain mau ngomong apa sih, terserah saja. Yang penting kita tulus melakukannya untuk banyak orang. Ya, jadi mari kita miliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama seperti Yesus Kristus, teladan agung kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terbaik. Kami bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar langsung dari teladan agung hidup kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagaimana Yesus memiliki hati yang berbelas kasihan. Haleluya kepada sesama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak setiap kita mengambil keputusan yang baru atau memperbaharui komitmen kita kembali untuk memiliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama. Tuhan ajar kita, Tuhan mengupgrading hidup kita, mengangkat, memperlengkapi kembali pada saat ini dengan firman Tuhan. Saudara, memang secara manusia kita tidak akan mampu. Tapi kalau kita ingin belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus, memiliki hati yang berbelas kasihan, melihat kebutuhan banyak orang yang harus diselamatkan. Ada di antara mereka lapar, ada di antara mereka memiliki masalah dalam rumah tangga mereka, pekerjaan. Ada di antara mereka punya kebutuhan yang sangat mendesak. Sekalipun kebutuhan utama mereka adalah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi jangan sekali-kali oleh karena kita merasa terbatas dan mengatakan, Pak maaf, Bapak pergi ke tempat yang lain, Bapak pergi ke keluarga yang lain, Ibu silakan ke tempat yang lain, saya nggak bisa menolong. Jangan cepat-cepat mengambil alasan yang demikian, tetapi kuatkan dan teguhkan iman kita dengan mengatakan, saya nggak bisa tolong, tapi Tuhan saya yang saya percaya pasti tolong Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini setiap pribadi akan datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan beri kepada kami hati yang berbelas kasih. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami terlalu nyaman dengan kesenangan diri kami, terlalu senang dengan agenda-agenda keluarga kami, sehingga kami terlena, sehingga kami lupa bahwa banyak orang membutuhkan kami sebagai tangannya Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Haleluya, haleluya. Oh, jangan merasa sudah pas sepertinya saya diselamatkan Tuhan. Jangan berhenti sampai di sini. Kalau saudara saya diselamatkan Tuhan,
Nanti dalam rencana Tuhan ada harapan Tuhan kita menyelamatkan yang lain. Haleluya. Saya ingin mengajak setiap kita berdiri di hadapan Tuhan. Baik yang di rumah Tuhan maupun yang di rumah masing-masing, mari kita berdiri masing-masing. Haleluya. Mari utarakan harapanmu hari ini kepada Tuhan, komitmenmu kepada Tuhan. Ya Tuhan, beri kepadaku hati yang berbelas-belas. Haleluya, haleluya. Beri kepada kami hati yang berbelas-belas. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu. Hati mereka yang menyembuhkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru. Haleluya. Teguhkan iman kami dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan akan pakai setiap kami untuk menjadi Allah Tuhan, dimulai dengan memiliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama. Setiap kami yang diselamatkan akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan yang terhilang. Setiap kami yang sudah disembuhkan menjadi sehat akan menyembuhkan yang sakit bersama dengan kuasa Tuhan. Setiap kami yang telah berkemenangan
akan memenangkan seorang yang sedang menderita. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan buat umat-Mu yang berkomitmen melakukan firman, mengalami Tuhan dari firman-Mu hari ini, diberkati oleh Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya, mari kita katakan bersama. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya serahkan kepada yang memimpin doa syukur pada hari ini, mari kita akan bersama-sama memperhatikan untuk kegiatan gereja kita selama sepekan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bahwa pada hari Selasa sampai dengan Kamis itu ada komunikasi pastoran online maupun onsite, ya. Yang dimaksud dengan onsite itu adalah kalau ada yang membutuhkan konseling, bimbingan rohani, bisa ada kajian dengan Bapak Ibu Gembala atau dengan pengurus gereja atau pengerja gereja juga, ya, bisa di gereja atau bisa di tempat-tempat yang sesuai dengan janjian. Bapak Ibu sekalian, yang online itu adalah manakala ada kebutuhan khusus bisa langsung menghubungi handphone dari Bapak Ibu Gembala yang online 24 jam, ya, tidak pernah dimatikan Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kadang-kadang handphonenya sudah tua, sudah jadul, akhirnya error, nggak apa-apa, itu resiko, ya, resiko, ya. Pasti Tuhan nanti sediakan yang handphone yang baru. Haleluya, ya. Lalu hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 itu ada rapat online, ya. Rapat online melalui Zoom meeting antara Bapak Ibu Gembala dengan atau Gembala Sidang dengan panitia gereja tahun 2022. Akan ada agenda pembahasan berkenaan dengan rencana gathering Natal 2022, ya, karena nanti ada rencana untuk keputusan survei akhir, ya, bersama dengan panitia membahas mengenai tempat untuk gathering, lalu juga rencana untuk renovasi gedung sarana, ya, yang sedang dijalankan tentunya untuk gereja kita. Lalu hari Jumat 15 Juli 2022 itu jam 7 malam ada latihan untuk persiapan ibadah. Lalu setelah itu ada doa bersama. Lalu hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 kita ada ibadah. Yang pertama jam 8 pagi, lalu yang kedua jam 10, ya, ibadah anak jam 9 pagi. Nah, pukul 9.30 ada fellowship wanita terpuji, ya. Jadi wanita terpuji hari ini, ya, rupanya hari ini. Ya, rupanya hari ini ada fellowship wanita terpuji, ya, bukan minggu depan, ya. Baik, nanti akan didampingi oleh Ibu Gembala dengan panitia wanita terpuji dari gereja kita, ya, diketuai oleh Ibu ini. Bapak Ibu sekalian, secara khusus saya menjelaskan untuk yang melayani ibadah minggu depan bisa dilihat di WhatsApp jemaat Bapak Ibu sekalian dan persiapkan dengan baik. Lalu jangan lupa dengan pembacaan Alkitab setiap hari, ya, kabar pasti, ya. Terus kita membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu sekalian, secara khusus untuk mulai bulan depan Bapak Ibu sekalian, manakala ada rumah atau tempat dari jemaat yang bisa digunakan sebagai host atau tempat untuk pelaksanaan komunitas temu orang percaya, ya, itu silakan menghubungi Bapak Ibu Gembala, ya. Bapak Ibu sekalian, bisa itu segmennya terbatas, artinya komunitas top kita bisa khusus Citaraya, bisa khusus misalnya Cikupa, ya, Cipari dan sebagainya, atau Karawaci dan sebagainya, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, ada keperluan khusus di situ, ya, misalnya ada yang ulang tahun atau syukuran rumah, nggak apa-apa,
ya tidak ada acara itu pun nggak masalah ya, karena kita akan bersekutu bersama-sama ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu nasihat saya sebagai gembala berkenaan dengan lingkungan kita hari-hari ini ya Bapak Ibu sekalian, secara khusus mengenai kesehatan, terus Bapak Ibu memelihara kesehatan tubuh secara jasmani juga ya. Jadi oleh karena rupa-rupanya ada perkembangan yang cukup kurang baik ya hari-hari ini ya, oleh karena itu kita percaya biar Tuhan akan tolong kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan doakan untuk setiap rencana gereja Tuhan ya, gereja kita dalam hal pelayanan dan misi juga, supaya Tuhan tolong ya, karena gereja kita memiliki passion juga dalam hal pengembangan komunitas semua orang percaya dan membuka gereja baru. Oleh karena itu mari dukung bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang berhubungan khusus dengan keperluan pribadi atau keluarga ya, jangan segan-segan ya, sampaikan, informasikan ya. Lalu di dalam MPD onsite itu ada pokok doa yang juga bisa diusulkan, disampaikan ya, kalau ada keluarga yang sakit dan sebagainya. Nanti pasti tentunya akan didoakan bersama-sama, dan secara khusus juga gembala dan pengurus gereja akan mendoakannya, menyertai dalam doa pribadi atau bersama-sama. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mari kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan, persembahan pada hari ini Bapak sekalian. Yang melayani bisa maju ke depan untuk mengedarkan kantong persembahan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu hari ini. Kami ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati setiap kami yang diajar untuk memberi dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, biar persembahan ini bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan Allah oleh pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian yang tadi sambil persembahan akan diedarkan oleh Yesus sekalian. Haleluya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Nanti Ibu layangkan menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Hallelujah.
membantu, punya hati buat orang lain Bapa. Tolong kami ya Allah, karena kami tahu Tuhan, hati belas kasihan turun atas kami sekalian. Dan kami mau Tuhan, itu kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau Tuhan, mau berbelas kasihan buat orang lain yang membutuhkan. Tidak karena kami dilihat oleh orang lain, bukan karena itu suatu hal yang hebat Tuhan, tapi kami mau Tuhan, nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur untuk negara kami Indonesia Tuhan. Engkau menolong terus Tuhan, biarlah rencana-Mu yang terbaik buat bangsa kami. Allah membela, Allah menolong setiap para pemimpin yang ada hari-hari ini Tuhan. Biarlah ada kesatuan hati di bangsa kami Bapa. Tuhan Yesus menolong, pulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan Yesus memulihkan kehidupan kami juga. Ketika Allah bekerja atas bangsa kami, kami percaya Allah juga akan bekerja di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa setiap pekerjaan tangan kami hari-hari ini Engkau memberkatinya menjadi keberhasilan. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami sedang bergumul untuk ekonomi kami, tapi kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang mampukan untuk melakukan mujizat besar buat kami. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan yang Kau berikan buat kami sekalian. Kami mengucap syukur untuk tetangga kami. Kami mengucap syukur untuk rumah tangga kami. Kami mengucap syukur untuk gereja kami. Dan kami mengucap syukur bahwa Allah tetap ada di dalam hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Tuhan Yesus, kami berdoa terus untuk pergumulan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan, untuk renovasi, untuk Natal kami. Kami percaya itu bukan dana yang sedikit Tuhan, tapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Hari-hari ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Bapa, Engkau menjaga kami mulai hari ini sampai selanjutnya dalam 1 minggu ini. Perlindungan Allah, keselamatan daripada Allah ada atas kami sekalian. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, menyerahkan segala hormat pujian bagi nama Allah saja. Haleluya. memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Akhirnya sidang semata dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia dari anak Allah Yesus namanya, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara hari ini, hingga Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita. Biarlah kita akan menerima berkat ini. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin.